Oke, kita lanjut ya mereview ini bohlam orderan Pak. Diorder melalui Tokopedia ya. Tokopedia ini untuk mobil expander Ultimate ya. Untuk Pak Riki Dwi Cahyo ya melalui Tokopedia. Oke, ini bohlam JL55. Bohlam 55 watt paling terang. Saya sudah mencoba di mobil saya sendiri expander dan hasilnya mantap. Kenapa? Karena ini tanpa bayangan gelap. Jadi akan padat di tengah. Padat di tengah dan lebar ya. Kemarin saya bukan dapat sih. Saya kedatangan customer ya. Malam ke tempat saya, dia sudah memasang proyektor dan habis 5 jutaan katanya. Habis masang proyektor ya, proji istilahnya. Nah, terus dia membawa saudaranya, lampunya memang expander kan payah, tidak terang. Dia membawa saudaranya, saya rekomendasi tipe ini, dan diadu, ya, dia bilang output dibandingkan proyektor itu dengan tipe ini, masih padat ini. Ini testimoni, Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Tetapi saya mendapatkan feedback seperti itu, saya senang. Saya cuma jawab terima kasih. Ya. Nah, untuk Anda yang percaya, saya juga bersyukur, terima kasih. Tetapi kalau buat Anda yang tidak percaya, karena kan banyak orang juga, si Jungki tukang tipu, si Jungki ngomong doang gede, nggak masalah ya. Tetapi saya memberikan solusi yang murah untuk Anda, mau terang, mau padat, cara cepat, dan plug and play. Anda menggunakan proyektor, saya tidak menjelek-jelekan yang namanya Proji. Proji memang bagus, di cut off, saya ngomong apa adanya to the point. Nomor 1, cut off. Ya, begini. Tetapi budgetnya besar. Budget besar, Anda masang lama, mesti bongkar 1 harian. Terus kalau ada masalah, troubleshoot-nya susah. Ya. Dan biaya juga gede. Nah, sedangkan ini biaya, kalau tadi masang proyektor 5 juta, ini biaya seperlimanya, cuma 1 jutaan, 1 juta lah ini. Ya, lebih murah budget. Ya, budget lebih murah, pasang 5 menit, plug and play, hasil outputnya padat. Memang cut off kalah dengan proyektor, tetapi ini cut off akan saya jamin sama seperti halogen. Kenapa? Saya pakai sendiri, jadi saya tahu. Dan saya akan kalibrasi seperti itu. Ya. Jadi output padat ini, tapi memang cut off kalah dengan proyektor. Kalau proyektor cut off udah pasti bagus dah. Tetapi kalau Anda mau terang dengan cara murah, cara simple, cara gampang, Anda tidak punya waktu untuk membongkar 1 harian, Anda cukup beli ini 5 menit selesai. Saya jamin. Saya jamin ya. Oke. Nah, kenapa Anda harus beli LED ini? Apa bedanya dengan kompetitor di luaran? Ya, apa bedanya dengan merek-merek kompetitor di luaran? Oke, kita akan jabarkan. 1, LED ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Tipenya adalah JL55, yang original terdapat logo JL. Anda harus perhatikan nih. Anda belilah yang original terdapat logo JL. Kenapa? Karena sudah update kipasnya. Harga ini murah, Bro. Ya, jangan bilang harga ini mahal. Anda beli yang belum di-upgrade di luaran atau di mana, harganya nggak beda jauh, tetapi Anda akan mendapatkan barang spek yang lebih bagus, lebih tinggi. Saya jamin. Kenapa? Karena ini sudah improvement dari saya. Memang ada improvement lagi yang mau kita update, tetapi saya kebentur yang namanya budget. Ya, karena kita budgetnya kurang. Nah, kalau Anda ada teman yang punya uang lebih, mau invest di saya, boleh. Ya, nanti kita kerjasama seperti itu. Saya jujur terusan terbentur budget gitu aja. Kalau nggak terbentur budget, kita desain ulang ini LED. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi LED ini apa bedanya dengan kompetitor atau dengan merek-merek lain di luaran sana ya? Sudah versi upgrade kipasnya. Barang ini bergaransi juga ya. Jika ada rusak, Anda silakan komplain ke kita akan tukar baru. Bohlam ini 55 watt real. Kenyataannya dia 60 watt. Dia 6000 Kelvin ya. Paling terang di kelasnya. Saya ngomong paling terang di kelasnya kenapa? Karena ini tipenya adalah DHP, dual heat pipe, teknologi ya. DHP itu bukan merek, tetapi teknologi. Teknologi ini adalah double heat pipe dan double copper PCB. Ini teknologi, bukan merek. Mereknya adalah JL55 dari Juragan Lampu. Ya, seperti itu. Nah, teknologi DHP ini yang the best kalau menurut saya. Kenapa? Merek-merek lain di luaran dengan teknologi DHP banyak yang ngedrop. Kedua, tidak adjustable. Ketiga, bayangan gelapnya gede. Sedangkan LED ini tanpa bayangan gelap. Dan LED ini teknologinya lebih maju. Dia tanpa driver.
driverless, tinggal colok. Ada di pasaran yang menjual tipe seperti ini, tetapi dia menggunakan balas. Ya, jadi Anda tidak perlu memperhatikan begini. Kadang-kadang kita lihat di online atau lihat di mana, kita lihat casingnya mirip ya, casingnya mirip, tetapi belum tentu dalemannya sama. Jadi contohnya Anda punya jam, Anda beli jam G-Shock atau Anda beli jam Casio atau Anda beli jam Seiko di online, semua pasti mencari yang murah. Ya, fisik sih kelihatan mungkin G-Shock, GA200 atau GB berapa, GB1000 atau berapalah tipenya. Tetapi kenyataannya fisik memang G-Shock, tetapi mesinnya belum tentu. Jadi maksud saya adalah gini, banyak casing dijual di pasaran, pabrikan semua bikin. Sama, casing bisa terlihat sama, tetapi yang membedakan adalah apa? Dalemannya. Seperti jam Rolex. Ya, Anda bisa lihat ini Rolex. Mungkin orang awam, oh iya Rolex. Tapi kalau orang paham, ya dia buka mesinnya, Rolex bukan. Seperti itu. Nah sama. Jadi jangan berpatokan pada fisik atau casing gitu ya. Jadi casingnya mungkin bisa sama, tetapi yang membedakan adalah driver. Karena ini udah spek saya sendiri. Saya request karena saya tahu mana yang bagus, mana yang tidak ya. Tentu kita request. Apa yang beda drivernya? Ya dia supaya bisa ngedrive kipas lebih cepat drivernya. Kenapa kita concern di kipas? Karena untuk pendinginan lebih baik. Karena Indonesia ini negara panas, gitu ya. Makanya kita request, lu produk buat gua, kipasnya gua mau yang kenceng seperti itu. Nah, ini dibuktikan dengan yang namanya RPM meter. Kita ukur dong pakai RPM meter seperti itu, ya. Oke. Nah, bayangan gelap kita akan jelaskan. Bayangan gelap ini kecil, Bro. Bukan kecil, hampir tidak ada bayangan gelap. Nih, Anda lihat. Ini bayangan gelap dari low beam, ya. Ini low beam nih, lampu dekat, ya. Anda lihat tidak ada bayangan gelap, bayangan lampu dekat. Nah, kita akan coba high beam-nya. Nah, ini high beam. Nah, ini high beam kalau kita arahkan begitu, ini bayangan gelap. Nah, kita balik. Bayangan gelapnya kecil banget, Bro. Jadi ini low beam dengan high beam, bayangan gelapnya kalau low beamnya tidak ada, high beamnya bayangan gelapnya hanya sedikit. Nah, Anda lihat LED-LED di pasaran, kompetitor. Bayangan gelap low beam dengan high beam gede banget. Nah, kalau bayangan gelap gede itu rugilah pokoknya. Rugi karena ada yang gelapnya, karena halogen H4 itu tidak ada bayangan gelap. Nah ini LED juga tidak boleh ada bayangan gelap. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada bayangan gelap, Anda intinya lebih untung. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda ya, tidak mengganggu kelistrikan, segala macam. Pokoknya tinggal PNP aja ya. Adjustable juga arah jam 11 pas 11.45 11.30 bisa, nanti tinggal tunggu panduan saya pas pemasangan. Bolam ini tidak ngedrop. Nah, kunci tidak ngedrop ini di sini adalah bolam ini tidak bakal ngedrop. Ya, kita nyalakan 24 jam di atas meja ini tidak bakal ngedrop. Tetapi LED ini akan menurunkan wattnya jika suhu lingkungan terlalu panas. Bagaimana kondisi mobil Anda bisa menjadi panas karena mobil Anda macet? Mobil Anda kena lampu merah, mobil tersebut akan diam. Mobil tersebut akan diam, suhu ruangan mesin akan panas. Suhu ruangan mesin akan panas menyebabkan dia wattnya turun. Tetapi mobil Anda jalan, mesin dingin, dia akan kembali menaikkan wattnya. Jadi bervariabel. Ya, seperti itu. Jadi LED ini tidak ngedrop. Nah, banyak LED di pasaran ya, kompetitor kalau udah ngedrop, dia nggak mau naik lagi. Nah, itu ngedrop namanya. Nah, LED ini tidak ngedrop. Dan dia adjustable-nya bisa jam 11, jam 12, it's okay. Ya, banyak LED di pasaran juga tidak bisa, dia fix. Pakai driver lagi ribet. Ini LED tanpa driver udah tinggal colok. Kipas anginnya juga sudah versi yang kencang, kita sudah upgrade supaya lebih cepat, pendinginannya lebih baik. Ya. Nah, kunci utama pemasangan LED ini supaya sukses, ya. Saya ngomong apa adanya to the point nih. Karena kalau Anda tidak bakal mendapatkan sharing seperti ini di toko-toko lain atau di penjual lain. Karena penjual lain taunya maunya menjual, closing, dapat cuan. Tetapi dia tidak mau membuka apa sisi kelemahannya. Nah, saya akan buka sisi kelemahan dari LED ini. Walaupun saya jual, tetapi pasti segala sesuatu ada solusi, ya. Nah, kunci utamanya adalah di karet. Ya, di karet. Nah, karetnya kenapa? Karetnya itu ya, ini Anda pasangkan, Anda lepas dulu ininya, Anda klipkan, Anda pasang karetnya. Nah, karet ini untuk expander ya, ini akan celup. Nih.
Nah, kalau celup begini artinya LED ini tidak ada pendinginan, walaupun Anda membeli di saya sudah versi kipas kencang, sudah upgrade. Karena kenapa? Ini buntu kalau begini. Nah, pemasangan yang benar adalah harusnya ini terlihat heatsinknya. Yang bagian silver ini harus terlihat. Kalau tidak terlihat mendem begini artinya tidak ada pendinginan walaupun kipasnya kencang. Tetapi kalau ininya terlihat silver, setidaknya kelihatan sedikit, artinya itu bisa ada pendinginan. Kenapa? Karena kipas angin berputar dengan kencang, dia akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah pinggir sini. Jadi angin panasnya keluar, bisa bersirkulasi. Intinya seperti itu. Ya, jangan mendem. Kalau mendem itu namanya cilaka. Nah, bagaimana solusinya supaya tidak mendem? Anda harus iris ini karetnya. Bibir ini Anda harus iris, karena bibir ini terlalu tinggi. Irisnya saya tidak memaksa Anda untuk mengiris semua dijebol, jangan kasar juga ngejebolnya kayak begini, kalau ini namanya merobek. Ya, Anda hanya perlu iris satu persatu, sampai cukup, sampai ini bisa terlihat lah, intinya seperti itu. Saya tidak meminta Anda iris dijebol, tetapi intinya terlihat seperti itu. Nah, itu bagus. Ya, jadi satu persatu ini diiris. Jadi rapat, jadi tidak ada bocor air, tidak ada bocor debu. Tetapi kalau Anda kasar, Anda langsung merobek itu berarti ya bisa masuk. Tapi kalau Anda irisnya satu persatu pelan-pelan, ya itu aman seperti itu. Ya, kenapa saya perlu Anda mengiris? Karena supaya kipas angin berputar, angin bisa meniup, dia bisa keluar dari sisi-sisi sini. Nah, kalau Anda tidak mau iris, nggak apa-apa, nggak ada nggak maksa juga. Tetapi Anda rugi. Ruginya kenapa? LED ini hanya akan berjalan di 40 sampai 42 watt karena dia bermain di low wattnya. Tetapi kalau pendinginan Anda bagus, bisa bermain di 55-60. Kenapa? Saya sudah nyoba bro di expander saya sendiri. Saya pasangin wattmeter, terus-terusan kita jalanin percobaan dengan karet. Memang saya harus membuat itu kontennya, tetapi memang sibuk karena tidak ada yang megangin kamera karena saya single fighter ya. Tidak ada yang megangin kamera karena konten ini dibuat spontan oleh saya sendiri, jadi tidak pakai skrip, tidak pakai konten kreator atau tidak pakai pegang kamera, pegang lighting, pegang skenario apa segala, tidak ada. Jadi intinya adalah saya sudah nyoba, makanya berani saya ngomong di YouTube saya. Jadi intinya adalah kuncinya di karet. Ya, karetnya bagus, pendinginannya bagus, LED ini akan bagus. Itu kunci suksesnya. Saya ngomong apa adanya to the point. Tetapi kalau poin-poin yang lain, LED ini sudah perfect. Wah, kalau begitu LED ini jelek, saya nggak mau beli, nggak masalah. Sedangkan LED-LED kompetitor lebih parah bro, di luaran. Ngedrop, belum dipasang di mobil, dicoba di meja aja udah ngedrop, gimana di mobil. Karena kenapa? Karena dia kepanasan, karena spek LED-nya itu tidak cocok untuk di Indonesia mungkin. Mungkin dia cocoknya tuh di pegunungan Alpen atau di tempat bersalju. Kenapa? Karena tempat bersalju mungkin 20 derajat, 15 derajat ya iya tidak bakal ngedrop karena suhu lingkungannya dingin banget. Di Indonesia mana ada begitu, 32 siang. Malam paling berapa? Dan macet lagi. Jadi LED saya lebih mending lah dibandingin kompetitor. Kompetitor lebih parah. Dan si pedagangnya belum tentu mau menjelaskan kepada Anda bagaimana cara pasang yang baik dan benar. Seperti itu. Saya memang orangnya jujur to the point. Jelek saya bilang jelek, kelemahannya saya bilang kelemahannya, bagus saya bilang bagus. Ya. Nah, kunci utama sukses dari LED ini adalah di pola cut off. Ya. Pola cut off ini akan sangat bagus dan akan saya kalibrasi di mana titik mentoknya ini Anda harus tahu. Ya. Nah, LED ini dipasang ya. Seperti saya selalu jabarkan. Ini H4 di mobil apapun, expander contohnya untuk diorder untuk LED ini ada pola. Nah, bagian atas ini untuk bagian low beam, bagian bawah ini untuk high beam. Nah, pada saat low beam cahaya itu tidak boleh di high beam. Apa maksudnya? Jadi begini saya jelaskan. Sebentar, saya pasang dulu. Ya, pada saat low beam cahaya itu tidak boleh ada di high beam. Nah, maksudnya begini. Ini adalah pada saat low beam. Anda lihat pola ini nih. Garis ini kan ada garis yang ini kan saya matiin dulu nih. Ini ada garis nih di sini nih. Dan ini juga ada garis. Ya. Nah, ini adalah low beam. Jadi low beam tidak boleh melebihi cahayanya di bawah garis ini, tidak boleh melebihi di bawah garis ini. Karena kalau melebihi artinya pada saat low beam sinar Anda bocor ke high beam, makanya menyilaukan lawan arah. LED ini tidak ada bocor.
Ini yang saya kalibrasi, inilah yang saya setting. Dan LED ini adjustable. Nah, Anda bisa bermain sedikit nih di jam 11, 11.30, jam 12. Nah, ini pola ini yang penting, dan adjustable ini Anda harus, untuk orang yang berpengalaman baru bisa tahu. Ya. Kalau Anda beli di pedagang lain, mungkin pedagang, ya lu bos pasang aja lah sesuai deskripsi Kak, seperti itu. Nah, itu saya tidak mau seperti itu, karena Anda beli LED ini bukan hanya beli barang, tetapi Anda beli konsultasi, beli garansi, tidak jual putus kita. Ya. Nah, waktu high beam baru pola bawahnya ada. Jadi kalau posisi LED Anda low beam udah begini, artinya menyilaukan lawan arah. Nah, saya tidak mau menjual LED yang menyilaukan orang. Ya, kenapa? Karena menyusahkan orang, bro. Saya sendiri semalam baru jalan tol, di belakang lampu silau banget, ya. Terus ini mobil saya di belakang lampu silau banget. Terus saya kasih dia jalan, kita balikin, kita dimin. Dia nggak senang, bro. Seperti itu. Jadi kan bisa ribut di jalan. Padahal lampu dia menyilaukan kita loh, ya kagak enak seperti itu. Nah, maksud saya adalah jangan sampai Anda seperti itu, ya bisa terjadi keributan di jalan. Iya, kalau Anda jagoan, Anda punya beceng mungkin. Kalau Anda ketemunya anggota atau ketemu orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada Anda diajakin ribut, wah cilaka. Ya itu bisa ribut, bro. Saya kejadian sendiri, bro, di jalanan gitu ya. Padahal lampunya silau, kita mengganggu orang lain. Jangan sampai lah, bro. Ya Anda beli lampu ini terang, terang itu harus Anda enak untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain, ya. Jangan sampai menyilaukan, karena banyak banget yang menjual LED di pasaran ya, menyilaukan orang ya, mengganggu gitu. Oke dah, yang pakai mobil Anda jagoan. Kalau istri Anda yang pakai, nanti istri Anda di jalan ada crash dengan orang, kan kalau Anda nggak ada kan nggak enak bawa anak Anda segala macam seperti itu. Saya hanya men-sharing pengalaman saya tidak menakut-nakuti Anda ya. Tetapi intinya adalah saya menjual LED ini saya kalibrasi. Jadi saya tidak mau ada kejadian seperti saya semalam, seperti itu ya. Oke, jadi ini di order untuk expander ya. Terima kasih untuk Pak Dwi Cahyo, Pak Riki Dwi Cahyo ya, di order melalui Tokopedia. Anda bisa order Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, monggo Anda bisa transfer ke BCA 0898 269 3838 ya. Bolam ini saat ini sedang diskon promo 17 Agustus. Terima kasih.